Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Yuda Santika, NIM 45200-12183 dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen kelas C. Adapun dosen pengajar yaitu Abdul Karim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang telah dipelajari sebelum-sebelumnya, atau saya akan mengulas materi yang telah terlewati sebelumnya untuk memenuhi tugas final test pada semester genap ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja melangkah pada materi yang pertama. Baik, pada materi bab 9 ini yang berjudul produk costing, job order dan proses costing. Job order costing adalah produk yang variatif di mana pengumpulan biaya berdasarkan atas pesanan atau job. Contohnya baju jahit. Kemudian pada proses costing di mana pengertiannya adalah produk yang homogen melalui rangkaian proses yang pengumpulan biaya didasarkan atas proses atau departemen, contohnya bahan kimia dan makanan. Selanjutnya, job order costing menekankan pada biaya pesanan tertentu sehingga perlu dijaga catatan di setiap job. Sedangkan proses costing menekankan pada biaya proses produksi massal. Yang dimaksud suatu pesanan di sini adalah unit atau satuan unit yang berbeda dengan yang lainnya. Berdasarkan kedua biaya tersebut, schedule produksi yang dibuat dan dijalankan tergantung dari apakah produksinya menggunakan dasar pesanan, job order production, atau dasar proses atau proses manufacturing. Baik, selanjutnya kita melangkah pada bab 10 yang berjudul alokasi biaya departemen pendukung dan biaya bersama. Prinsip pertanggungjawaban biaya. Pengalokasian biaya departemen pendukung dan departemen produksi dapat membantu menentukan konsumsi layanan yang tepat. Layanan departemen pendukung tidaklah cuma-cuma. Alokasi biaya itu membuat departemen produksi ikut bertanggung jawab dan mengoptimalkan layanan yang memberi manfaat dan menutup biaya. Dalam konteks manajemen biaya, pengalokasian biaya memperjelas pertanggungjawaban biaya. Manajemen atau fungsi di bawahnya yang menggunakan dan mengendalikan aktivitas dan sumber daya hendaknya mempertanggungjawabkan juga biaya yang dikeluarkan untuk menyukseskan aktivitas tersebut. Kemudian selanjutnya dalam hal ini terdapat dua kelompok departemen, yaitu yang pertama production departemen, yakni departemen yang secara langsung menghasilkan produk, barang, dan jasa. Kemudian yang kedua supporting atau service departemen, yakni departemen yang mendukung atau melayani departemen produksi. Kemudian adapun menurut para ahli atau menurut Jiambalco pada tahun 2007 berpendapat untuk mengalokasikan biaya ini dibutuhkan paling tidak tahapan sebagai berikut. Di sini ada 3 tahapannya, yaitu yang pertama identifikasi tujuan biaya atau cost injektif. Kemudian yang kedua adalah tentukan kelompok biaya atau cost pool. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, pilih dasar alokasi biaya terkait kelompok biaya ke tujuan biaya. Kemudian selanjutnya pada bagian B, yaitu metode alokasi biaya
Departemen Pendukung. Dalam manajemen biaya, Departemen Pendukung seringkali disebut service departemen, harus dilakukan secara tepat. Ada 3 metode alokasi biaya departemen ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah praktik metode langsung atau direct method. Metode ini adalah mengalokasikan biaya departemen pendukung hanya ke departemen produksi. Menurut banyak kalangan, proses ini simpel dan lurus-lurus saja. Kemudian yang kedua, praktik metode bertahap atau sequential step method. Praktik metode ini adalah mengalokasikan biaya secara interaktif antar departemen pendukung, meskipun interaktifnya tidak penuh atau belum timbal balik. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah praktik metode timbal balik atau reciprocal method. Praktik metode ini adalah mengalokasikan biaya secara timbal balik antar departemen dan berlaku secara bersamaan atau total cost sama dengan direct cost plus allocate cost. Selanjutnya pada bagian C, yaitu alokasi biaya bersama atau joint cost. Di sini pertimbangan profesional manajemen digunakan untuk menentukan metode alokasi biaya bersama mana yang digunakan. Misalnya metode NFP menjadi terpilih karena basisnya adalah penjualan akhir dengan pengurangan biaya secara terpisah. Kemudian pada bagian D, penerapan alokasi biaya departemen pendukung pada suatu direktorat. Di sini studi ini penting karena memotret beberapa institusi publik untuk mengalokasikan biaya pendukung. Kemudian selanjutnya kita melangkah pada bab 11, yaitu anggaran, perencanaan dan pengendalian. Di sini pada poin A, deskripsi anggaran. Pada dasarnya anggaran merupakan rencana keuangan ke depan selama 1 tahun ke depan atau 1 periode ke depan sebagai alat untuk mengidentifikasi tujuan dan aksi untuk mencapainya. Meski hanya 1 periode, anggaran memiliki satu kelebihan, yakni mendorong manajer untuk berbuat atau membuat perencanaan, menyediakan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan, menjadi alat evaluasi kerja. Kemudian dan bagian B, penganggaran untuk evaluasi kinerja. Dalam praktik, anggaran berpengaruh terhadap perilaku atau kinerja. Insentif hasil kerja juga seringkali dikaitkan dengan kemampuan manajer mencapai target atau anggaran. Kemudian perilaku personil yang baik, misalnya tercermin dari keikhlasan dan kinerja baik, sehingga tujuan organisasi tercapai. Kemudian selanjutnya pada bagian C, yaitu menyusun anggaran. Penyusunan anggaran terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama menyusun anggaran penjualan, kemudian yang kedua menyusun anggaran produksi, yang ketiga menyusun anggaran pembelian material, yang keempat menyusun anggaran TK langsung, yang kelima menyusun anggaran overhead, yang keenam menyusun anggaran persediaan akhir, kemudian yang ketujuh menyusun anggaran harga pokok penjualan, yang kedelapan yaitu menyusun anggaran biaya operasional atau penjualan dan administrasi, kemudian yang kesembilan menyusun anggaran laba rugi, dan yang ke-10 yaitu menyusun anggaran kas. Kemudian pada bagian D kita masuk pada penganggaran berbasis aktivitas, di mana penganggaran berbasis aktivitas berdasarkan pada sistem ABC dan ABM. Dalam hal ini memperhatikan aktivitas
dan besaran sumber daya yang digunakan. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja pada bab 12, yaitu standar costing atau perhitungan dan kegunaan. Pada bagian A, urgensi, standar costing, efisiensi. Standar costing dan analisis varian erat kaitannya dengan efisiensi. Manajemen dihadapkan pada pertanyaan, apakah menurunnya biaya sudah berarti efisien? Nah, dalam hal ini efisiensi merupakan perbandingan output dan input. Standar costing diperlukan dalam konteks planning atau perencanaan dan sekarang untuk dilakukan ke depan. Dan controlling atau perbandingan aktual dan rencana yang berpengaruh pada aksi lanjut terhadap biaya produksi. Kemudian selanjutnya, standar costing mengandung dua konsep penting, yaitu yang pertama quantity standar, yang artinya jumlah input yang seharusnya digunakan untuk tiap unit. Kemudian yang kedua adalah price standar, artinya jumlah yang seharusnya dibayarkan untuk jumlah input yang digunakan tadi. Selanjutnya kita akan membahas implikasi standar costing sampai timbulnya varian. Mengapa sistem standar costing yang diadopsi? Jawabannya adalah dalam rangka perencanaan dan pengendalian biaya melalui alat ukur tepat sehingga akan diperoleh informasi varian baik yang merugikan atau menguntungkan. Standar costing berguna dalam menentukan biaya produk, yakni sistem biaya per unit dikaitkan dengan harga produk. Kemudian lalu pentingnya informasi varian atau penyimpangan diperlukan dalam rangka peringatan dini dan penanganan penyimpangan. Kemudian pada bagian C, menghitung varian biaya produksi. Secara total, varian merupakan perbedaan biaya aktual dan biaya yang direncanakan sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung varian material. Kemudian yang kedua, menghitung varian TK langsung. Yang ketiga, menghitung varian OH variabel atau overhead variabel. Yang keempat, itu menghitung varian OH tetap atau overhead tetap. Pada bagian B, aspek varian pada sektor buku. Dalam disiplin akuntansi manajemen, varian dapat menjadi alat untuk membantu manajer dalam membuat keputusan perencanaan dan pengendalian. Varian merupakan suatu indikasi yang sebaiknya diidentifikasi dan dianalisis guna memperbaiki proses kerja. Dengan demikian, analisis varian dilakukan untuk memahami perbedaan antara kinerja aktual dan beberapa tingkatan kinerja yang telah direncanakan atau ditargetkan sebelumnya, serta merupakan sebuah bentuk umpan balik yang penting bagi organisasi. Kemudian pada entitas bisnis, varian anggaran belanja dihitung dengan membandingkan standar biaya yang telah ditetapkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing komponen dalam biaya produksi, seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead baik yang bersifat tetap maupun variabel. Selanjutnya kita masuk pada bab 13, yaitu desentralisasi, kinerja dan pelaporan segmen 1. Pada bagian A, desentralisasi. Keputusan terdesentralisasi di adanya praktik otoritas pengambilan keputusan disebar, tidak terpusat di beberapa eksekutif puncak. Dapat diwujudkan melalui pembentukan divisi atau pemecahan bisa didasarkan atas produk dan jasa atau wilayah atau region. Kemudian desentralisasi yang efektif memerlukan segmen reporting. Dalam hal ini segmen menunjukkan bagian atau aktivitas
suatu organisasi manajer bertanggung jawab atas biaya, pendapatan, toko, service center, pabrik, departemen pemasaran, pelanggan, bahkan lini produk. Tidak berbeda di sektor publik. Misalkan target penerimaan pajak dibedakan atas skala nasional, per wilayah, per kantor, pelayanan, bahkan per individu. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kelemahan desentralisasi. Yang pertama itu kita membahas kelebihan desentralisasi. Di kelebihan yang pertama yaitu top manajemen berkonsentrasi pada isu lebih besar atau strategic corporate. Kemudian yang kedua, memberdayakan bawahan atau lower level. Kemudian yang ketiga, respon lebih cepat atau karena eliminasi layer, informasi lebih mudah didapat. Kemudian yang keempat, melatih lower loyal atau regenerasi otoritas PK, bersaing sehat. Kemudian yang terakhir adalah memotivasi bawahan job satisfaction. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan pada desentralisasi. Kelemahan yang pertama yaitu PK lower level manager cenderung sempit atau segmented, tidak big picture. Kemudian yang kedua, problem koordinasi masing-masing ada PK. Kemudian yang ketiga, clash dengan tujuan organisasi keseluruhan, mikirin departemennya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah penyebaran inovasi sulit. Kemudian kita membahas pada bagian B yaitu pusat pertanggungjawaban, di mana pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan segmen bisnis yang manajer memiliki tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan. Kemudian pada bagian C, mengukur kinerja profit center sampai absorption, costing dan variable costing. Di sini manfaat yang terbaik pada variable costing adalah manajemen dapat dengan mudah memahami data biaya variabel. Manajer dapat dengan mudah memahami pernyataan biaya variabel karena laba lebih cepat bergerak ke arah yang sama dengan penjualan. Selanjutnya pada bagian D, mengukur kinerja investment center. Untuk mengevaluasi kinerja investment center terdapat dua alat ukur yang lazim digunakan, yaitu return on investment atau ROI dan residual income atau RI. ROI dipopulerkan oleh Deuponemos dan company Deupoint, merupakan interaksi antara rasio return dan on sales atau ROS dan rasio perputaran aset atau aset turnover. Kemudian pada bagian E yaitu penentuan harga dan transfer pricing, yang dimana penentuan harga atau pricing hadir dalam konteks permintaan dan penawaran. Oleh karena pendapatan haruslah menutup biaya agar menghasilkan laba. Unit bisnis menggunakan biaya dalam menentukan harga. Dalam hal ini ada kenaikan, misalnya bentuk persen yang disebut sebagai markup. Kemudian pada bagian terakhir yaitu bagian F, itu kasus khusus yang dimana transfer pricing dalam perpajakan. Pada praktiknya transfer pricing merupakan kebijakan entitas dan menentukan harga transfer suatu barang, jasa, harga tak terwujud atau transaksi lainnya secara intra-company atau intercompany, baik dalam suatu negara dan dengan negara lain. Kemudian kita masuk pada bab terakhir yaitu bab 14 terkait cost volume profit analysis.
Pada bagian A kita akan membahas terkait urgensi GPP analysis yang merupakan instrumen berharga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, karena yang pertama mengaitkan biaya, jumlah terjual, dan harga sekaligus yang menjadi konsens unit bisnis atau layanan. Kemudian yang kedua menginformasikan sebagian besar kinerja keuangan. GPP analysis merupakan studi efek perubahan biaya dan volume atas profit perusahaan mengaitkan 5 item dan dalam bisnis layanan, volume atau level aktivitas, harga jual per unit, biaya variabel per unit, biaya tetap, dan bauran penjualan. Selanjutnya, karena dianggap sebagai tool atau alat perencanaan dan pengambilan keputusan, GPP analysis merupakan pemodelan abstraksi dari dunia nyata kinerja penjualan dan profit suatu entitas. Sebagai pemodelan, asumsi berikut ini diberlakukan. Yang pertama yaitu perilaku biaya dan pendapatan linear sepanjang kisaran relevan dari level sampai indeks aktivitas. Kemudian yang kedua, semua biaya dapat diklasifikasikannya variabel atau tetap. Kemudian yang ketiga, perubahan dalam level aktivitas hanya yang berpengaruh pada biaya. Kemudian yang keempat, semua unit yang diproduksi terjual. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, pada satu tipe produk terjual sales mix lainnya relatif konstan.
mungkin sekian video presentasi dari saya. Eh, Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga yang mendengar dan yang melihat video ini dapat bermanfaat bagi di kehidupan. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi 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 Om.